Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM A011220 TPA 2020. Materi yang pertama, ada 3 poin penting mengapa perlu pengembalian persediaan. Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tentang waktu pemesanan. Selanjutnya, tujuan persediaan: memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan, menghadapi fluktuasi harga. Dasar konsep persediaan: kapan melakukan pemesanan, jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan: yang pertama, reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selang waktu tegang pemesanan. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Yang kedua, periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah max yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Yang ketiga, material requirement planning approach. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Biaya persediaan: yang pertama, biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya material atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Selanjutnya, biaya penyimpanan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Yang ketiga, biaya kurangan persediaan. Biaya kurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya pertempuran tenaga kerja. Yang terakhir,
biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak.